Sallallahu alaihi wasallam. Contoh Rasulullah SAW. Kalau secara logika apa? Kita orang berbuat baik, pasti kita akan berbuat baik. Itu biasa. Yang namanya ihsan, akhlakul karimah, orang itu berbuat jahat, ya, nyakiti kita, ya, kemudian menghina kita, tapi kita tidak berjahat, berbuat baik sama dia. Itulah namanya akhlakul karimah. Contoh, kita sudah pernah dalam sejarah dengar, ya, di pasar ada seorang buta, kan, di pinggir Ka'bah ngomong, wahai para hadirin wal hadirat, saya kasih tahu bahwa kamu jangan dekati Rasulullah yang namanya Muhammad. Dia adalah penipu, dia adalah curang, dia adalah pembohong, dia adalah sihir. Padahal di depannya ada Rasulullah SAW. Dia buta, minta. Rasulullah mau makanan, disuapi oleh Rasulullah. Dia ngomong begitu depan Rasulullah, disuapi, dimakannya, terasa nikmatnya sama dia tuh, ya. Setiap hari sebelum Rasulullah wafat, di pinggir pasar itu dia bilang, wahai saudara-saudara, jangan dekati Rasulullah yang namanya Muhammad Rasulullah SAW. Ia tukang sihir, dia tukang bohong, dia khianat, katanya. Terus Rasulullah tidak marah, disuapi. Nah, ketika terjadi wafat Rasulullah SAW, tidak datang lagi kepada buta tadi, dia datang lagi, dia tetap ngomong itu, tetap. Maka sebelum wafat Rasulullah SAW berpesan kepada salah satu sahabatnya, ya, melalui istrinya. Ditanya ketika wafat meninggal, ketika Rasulullah SAW meninggal, maka salah satu bertanya, apa sih sunnah Rasulullah SAW yang diamalkan? Kata istrinya itu, ya, dari salah satu sahabat istrinya, siapa itu? Abu Bakar. Tolong, katanya seperti biasa dia setiap pagi memberikan makan orang yang pengemis buta-buta. Maka datanglah di pasar carinya, dinjuklah dia makan. Ngomong seperti itu, dia dapat buta meninggal, disuapinya. Kapan disuapi marah? Siapa ini yang memberikan suapan makan ini? Bukan seperti orang yang biasanya, lembut dia, enak dimakan. Saya orang seperti biasa yang kamu suapi. Bukan, katanya, saya tahu. Maka dijelaskanlah oleh Sayyidina Umar, yang memberikan kamu makan yang setiap hari itulah Rasulullah SAW. Maka langsung dia nangis, dan ketika itu langsung bersahadat masuk Islam. Nah, itulah yang namanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Jadi yang namanya akhlakul karimah itu orang yang berbuat baik, kita berbuat baik. Orang berbuat baik kepada kita berbuat baik, itu biasa. Orang yang berbuat jahat, kita dibalas dengan baik, itulah namanya akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah inilah tingkatan yang tinggi di dalam Islam, ya, namanya tasawuf. Hatinya sudah bersih, hatinya sudah suci. Kenapa? Tak kata yang dipandang kecuali Allah. Cuma sikap itulah Allah. Dia berbuat dengan perbuatan Allah, manang Allah, bukan perbuatannya. Kalau kita manang perbuatannya, jingo uangnya, benci, ya, nak ngucu tulah, nak mabit tulah. Tapi kalau buat Allah, tiada lain perbuatan Allah untuk menguji kita, siapa yang ada di depannya. Nah, itulah apabila ketiga ini kita pakai dalam kehidupan, terutama sholat, maka wilayah ibadah kita akan dapat diterjemahkan dalam kesolehan sosial. Kita akan merasa diri sendiri, kita akan introspeksi diri sendiri. Ngapalah aku nih sholat terus, ya, rajin sholat, tapi galak sering marah-marah sama bini. Berarti sholatnya bukan inna sholata tanha anil fahsya'i munkar. Berarti sholatnya belum menyerap di dalam kehidupan. Apa salah satunya? Belum memasukin akalnya ilmu-ilmu. Jadi untuk baiknya ibadah itu kena ilmu iman, tahu ini halal, tahu ini tidak boleh, kemudian ilmu ihsan, kemudian ilmu fikih. Nah, tahu. Nah, ini pribadi kita masing-masing dalam kehidupan. Sampai mana kebaikan kita dalam sesama manusia? Jangan gitu baik sama Tuhan, haji semua yang masjid tidak tinggal, ya. Kemudian anak bini ditelantar, tetangga ada kebutuhan tidak pernah hadir misalnya. Berarti sama baik dengan tidak menghormati Allah SWT. Itu kan makhluk Allah. Nah, dari sini
Kesimpulannya, marilah kita sama-sama introspeksi diri kita, seberapa besar, seberapa tinggi wujud atau bukti ibadah sholat kita dalam kehidupan. Jangan jauh-jauh, dalam kehidupan kita sendiri, dalam keluarga. Yang pertama, sudahkah kita bertanggung jawab kepada istri, kepada anak? Nah itu, masih gak kalau sering balik-balik, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah? Masih tak galak pelit kalau gajian, ya, istri dia dinjuk sampai dia udah pacak belanja misalnya? Masih tak di dalam jamaah ini kita masih main ini? Nah itu adalah kuncinya. Maka ulama ngomong, kalau yang ahli ibadah itu, lihatlah dalam kehidupan masyarakatnya, baik apa tidak. Apabila dia baik, maka itulah wujud daripada ibadah sholat. Apa dasarnya? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pada hakikatnya sholat itu secara fikih akan memperbaiki anggota jasad yang 7. Mulutnya baik, telinganya baik, ya, matanya baik, perutnya baik, tangannya baik, kakinya baik, farjinya baik, halal terfokus. Kemudian meningkat akan menumbuhkan kebaikan setelah jasad, hati yang baik. Setelah hati yang baik, maka lubul qulub, namanya di dalam hati yang paling dalam akan baik. Jadi diri kita ada 3, Pak. Jasad, ya, kemudian hati, lubul qulub, di dalam hati. Ya, 3 iko ini tidak boleh kita pisahkan. Kalau dalam ilmu ulama sekarang itu syariat, hakikat, thariqat, makrifat. Nah itu kalau dalam ilmu tasawuf. Nah inilah yang harus kita sempurnakan. Demikian, sudah jam 6. Sebelum kita tutup, ada yang perlu diskusikan, silakan. Ada kira-kira yang ditanya? Kalau tidak, kita doa. Kita apa ya? Ya. Alhamdulillah sampai sini, mudah-mudahan tausiah pada pagi ini mudah-mudahan ada gunanya bagi kita semua, khususnya pada diri saya pribadi, dan saya sebagai manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan dan kehilapan. Mohon ampun kepada Allah SWT dan mohon maaf atas kesalahan saya, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka al-wahidil ahadil fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina hidayatal muhtadin, Allahumma hdina hidayatal muttaqin, Allahumma hdina hidayatal sabirin, Allahumma hdina hidayatal mustaghfirin wat taibin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.